Kesempatan hari ini adalah sebagai Jumat yang terakhir di dalam hitungan tahun 1437 Hijriah. Sebab kita hari ini berada pada tanggal yang ke-28 bulan Zulhijjah. Dan sesuai dengan perhitungan ilmu hisab, bulan Zulhijjah tahun ini berakhir pada tanggal 29. Besok hari Sabtu terhitung sejak terbenam matahari nanti sore. Maka pada malam Ahad kita sudah beralih kepada tahun yang baru, hari yang baru, dan bulan yang baru. Sebab karakteristik dari penanggalan Islam bahwa pergantian hari seiring dengan terbenamnya matahari. Sehingga di dalam penulisan umat Islam, mereka tidak mengenal yang namanya Jumat malam. Berbeda dengan tanggal Masehi, disebabkan kita berganti waktu dan tanggal pada jam 00.00 tengah malam atau dini hari, maka sampai dengan jam 23.59 nanti malam itu masih hari Jumat. Baru berganti hari Sabtu pada jam 00.00 tengah malam. Maka dalam kalender Masehi ada namanya malam Jumat dan ada namanya Jumat malam. Di dalam kalender Hijriah hanya ada malam Jumat dan tidak ada Jumat malam. Karena begitu hari ini berakhir seiring terbenamnya matahari, masuklah kita ke dalam hari yang baru, hari Sabtu, tanggal yang baru, tanggal 29. Dan pada malam Ahadnya masuklah hari yang baru, hari Ahad, tanggal yang baru, tanggal 1, bulan yang baru, bulan 1, dan tahun yang baru, tahun 1438 Hijriah. Kalender Hijriah bukan hanya sebatas pengenalan tentang waktu dan penanggalan, tetapi kalender Hijriah adalah aqidah. Kalender Hijriah adalah i'tiqad, keyakinan umat Islam yang na'udzubillah dan sangat disayangkan kita abai terhadap keberadaan dan eksistensinya. Kita terlalu akrab dengan kalender Masehi. Maka tidak aneh bila dalam pergaulan sehari-hari kita tanyakan kepada kawan kerabat, bahkan kepada guru, bila tahun ini Idul Adha kemarin kita peringati bertepatan dengan 12 bulan September, pertanyaannya, kira-kira tahun depan Idul Adha itu tanggal berapa? Mereka akan berhenti menarik nafas untuk mengkalkulasi ulang tanggal berapa ya. Kenapa? Karena kita terjebak di alam bawah sadar bahwa kita terlalu akrab dengan kalender Masehi. Padahal sederhana saja, ibadah umat Islam diukur dengan kalender Islam dan stabil, ibadah umat Nasrani diukur dengan kalender Masehi dan stabil. Kapanpun, tahun berapapun, kalau ditanyakan kapan Idul Adha, tidak pernah bergeser dari tanggal 10 bulan Zulhijjah. Terserah pada bulan Masehinya tanggal berapa. Sama seperti orang Kristen, umat Nasrani yang hidup di berbagai penjuru dunia. Pada saat mereka sangat akrab dengan kalendernya sendiri dan ditanyakan kepada mereka, bahkan kepada kita yang muslim di negeri ini, kapan Natal? Spontan dalam tidur kita bisa menjawab 25 Desember. Tidak pernah bergeser. Maka adalah musibah terbesar bagi umat Islam ketika kita membelakangkan sistem penanggalan yang diijtihadkan oleh para pendahulu kita, generasi para sahabat, atas kekhawatiran hilangnya identitas ibadah umat manusia. Maka kalender Hijriah adalah keniscayaan, dan kalender tersebut menggunakan sistem lunar ataupun pergerakan bulan. Berbeda dengan sistem kalender Masehi yang menggunakan perhitungan solar ataupun pergerakan matahari. Maka kita selalu melihat bulan baru, hilal. Seharusnya 12 bulan, 12 kali ru'yatul hilal. Namun disebabkan hanya 3 bulan yang terkait dan terikat dengan ibadah, maka umat Islam hanya marak proses ru'yatul hilal di akhir bulan Sya'ban untuk menentukan satu Ramadan, dan di akhir bulan Ramadan untuk menentukan satu Syawal,
yang sekali lagi di akhir bulan Zulqa'dah untuk menentukan kapan tanggal 1 bulan Zulhijjah, karena terkait dengan peristiwa ibadah haji yang intinya adalah wukuf di Arafah pada tanggal yang ke-9. Maka na'udzubillah, sungguh musibah bagi kita umat Islam, dan itu sangat mengecewakan para pendahulu kita, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in, yang mereka berijtihad untuk membuat sistem penanggalan ini dengan menentukan tahunnya, sedangkan kita tidak mewariskan kearifan tersebut terhadap anak, istri, keluarga dan kerabat kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka tidak aneh apabila jemaah yang hadir di masjid hari ini, andai kata ada sebuah tim yang memuji untuk menulis apakah di dalam bahasa Arab ataukah tulisan Latin nama-nama bulan di dalam kalender Hijriah, saya tidak yakin ada setengah dari kita bisa menjawab dengan benar, apalagi anak-anak kita, tentang hitungan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya. Bahkan kita pun menyebutnya sering salah, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, padahal tertulis Tsani, yang kedua, bukan yang akhir. Itu hal yang sederhana. Ketika kemudian kita diakrabkan dengan kalender Hijriah, alhamdulillah karena berlakunya syariat Islam, maka setiap pemberitaan media cetak yang ada di negeri ini diwajibkan untuk melampirkan kalender Hijriah. Hari ini umpamanya tanggal sekian bulan September bertepatan dengan tanggal sekian bulan Hijriah, dituliskan. Namun ada kerancuan pada sejarah ketika pemerintah Kota Banda Aceh dan provinsi, sebagaimana pengumuman yang tadi kita dengarkan dari panitia, mempersiapkan peringatan 1 Syawal, 1 Muharram, tahun baru Islam, kita adakan karnaval. Maka yang terjadi kemudian orang mengidentikan bahwa 1 Muharram tersebut adalah hari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Maka di setiap mimbar ketika kita mengundang khatib penceramah, kadang mengingatkan seharusnya ini bukan peristiwa hijrah, namun ini adalah tahun baru hijrinya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak hijrah pada tanggal 1 bulan Muharram. Nabi Muhammad SAW hijrah pada bulan Rabiul Awal atas perbedaan pendapat para ulama tentang tanggalnya, namun mereka sepakat tentang harinya, bahwa Nabi Muhammad tiba di Madinah pada hari Senin. Pendapat yang masyhur dan populer menyebutkan 12 Rabiul Awal. Kemudian awal beliau keluar dari kota Mekah pada tanggal 2 Rabiul Awal, menempuh perjalanan selama 10 hari dengan menunggangi keledai, dengan menunggangi unta dari Mekah menuju ke Madinah. Tanyakan kepada jemaah haji yang baru pulang, berapa jarak tempuh antara Mekah dan Madinah? 425 km. Pemandangannya hanya batu dan padang pasir, tidak ada yang hijau, tidak ada yang merah, semuanya kuning. Tidak ada tempat untuk beristirahat karena tidak ada sebatang pohon pun untuk berteduh. Siang dibakar oleh terik matahari, malam diserang oleh angin padang pasir yang sejuk mencucuk tulang. Perjalanan yang luar biasa. Bahkan jemaah haji sekarang hanya 8 jam jarak tempuh dengan kendaraan komersial yang disediakan oleh pemerintah yang tidak boleh melebihi kecepatan 80 km per jam, mengeluh. Ada kata-kata Nabi 10 hari melakukan perjalanan tersebut dan beliau tidak mengeluh. Kenapa? Demi menyelamatkan akidah ini, demi menyelamatkan dakwah ini. Makanya turun ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah menyatakan wal fitnatu asyaddu minal qatli, yang na'udzubillah oleh sebahagian para penceramah salah menafsirkan ayat tersebut menjadi dalil bagi aktivitas fitnah memfitnah di kalangan umat Islam hari ini. Kita tidak boleh memfitnah orang lain, karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Kita menggugat orang yang menyebarkan ajaran sesat, tetapi tidak pernah menyesatkan orang yang mengumbar ajaran sesat di atas mimbar-mimbar yang terhormat. Perhatikan kembali ke dalam tafsir-tafsir dalam Al-Quran.
Tidak pernah fitnah dalam Al-Quran sebagaimana yang kita pahami. Karena di dalam bahasa Arab, fitnah yang kita maksud di dalam bahasa Indonesia disebutkan dengan kata an-namimah. Maka ketika Rasulullah melewati dua kuburan bersama dengan para sahabat, beliau katakan, huma yu'adzabani wa ma yu'adzabani likabiratin amma ahaduhuma faja'a bin namimah. Penghuni kuburan ini dua-duanya sedang disiksa oleh Allah, bukan disebabkan perkara yang besar. Adapun salah satu di antara mereka berdua, faja'a bin namimah, menyebarkan provokasi di tengah-tengah masyarakat, mengadu domba. An-namimah itu fitnah. Sedangkan fitnah di dalam Al-Quran, apa arti fitnah? Innama amwalukum wa auladukum fitnah, dalam surat At-Taghabun ayat 6. Hanya saja harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, ujian. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnatan, dan kami uji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan sebagai sebuah fitnah, ujian. Maka apa kata para ulama? Ayat itu turun dalam kapasitas Rasulullah di malam hijrah ketika beliau berbicara kepada bukit Jabal Sur, kepada batu-batu dan kayu yang ada di atasnya. Ya Makkatu, innaki la ahabbul buqa'i ilayya. Wahai negeri Mekah, engkau adalah petak tanah yang paling aku cinta. Laula anna ahlaki atraduni ma kharajtu. Kalaulah bukan karena penduduk negerimu mengusirku, saya tidak akan keluar dari tanah ini. Tapi kenapa Nabi keluar? Demi menyelamatkan akidah. Andai kata dalam kapasitas pribadi Rasulullah, beliau lebih memilih mati dieksekusi oleh orang Quraisy selama itu tetap di Mekah daripada harus hijrah ke Madinah. Harga diri dan kehormatan mati di tanah air sendiri. Tetapi Rasulullah tinggalkan kematian yang terhormat tersebut, harus lari sebagai seorang yang menjadi buronan demi akidah. Maka Allah tegaskan, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Ujian yang ditimpakan oleh orang Quraisy yang mengharuskan Rasulullah lari dari tanah airnya, bagi Nabi lebih berat daripada dibunuh di tanah Mekah. Maka diumumkan di dalam sebuah bait syair, at-tardu minal watan asyaddu min faslir ruhi minal badan. Terusir dari tanah air sendiri lebih berat tanggungan derita dibandingkan ketika jasad berpisah dengan nyawa. Mati terhormat di tanah sendiri sebuah keberkahan. Tetapi terusir dari tanah sendiri sekalipun jadi orang hebat, kita adalah orang yang tidak ada apa-apanya. Maka na'udzubillah, itulah yang menjadikan Islam kemudian memotivasi kita untuk mencintai tanah air dan bela tanah air. Yang menyebabkan para pejuang kita zaman dahulu mati-matian pada setiap tetes darahnya untuk mengusir penjajah dari negeri ini. Tapi sekarang kita menawarkan leher kita di tangan para penjajah. Kita terjajah secara ekonomi, kita terjajah secara akidah. Umat Islam yang tinggal di negeri yang diperjuangkan oleh nenek moyangnya, mereka harus kucing-kucingan untuk beribadah, karena selalu saja perjuangan yang ikhlas ditelikung oleh orang-orang yang tidak ikhlas. Maka kadang-kadang keikhlasan itu pun tidak harus meluputkan kita dari sikap waspada. Fasta'iddu mastata'tum mir ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Jadilah kalian orang-orang yang mempersiapkan ribatil khayli, kuda-kuda yang ditambatkan untuk menggertak musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Min quwwatin wa min ribatil khayli. Kita harus punya kekuatan, bukan untuk meneror, tetapi agar kita tidak ditindas. Makanya Rasulullah katakan, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'min ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Seorang putra Sayyidina Ali, Muhammad al-Hanafiyah, beliau dibedakan dari sebutan Hasan dan Husain, yang Hasan bin Ali dan Husain bin Ali. Tidak disebutkan Muhammad bin Ali untuk membedakan putra-putri Ali yang keturunan Rasulullah dengan putra-putri Ali yang bukan keturunan Rasulullah. Maka Muhammad ini dinisbahkan kepada kakek dari pihak ibunya, Muhammad al-Hanafiyah. Dalam kezuhudan beliau sebagai seorang yang saleh, di dalam kapasitas ilmu sebagai seorang yang alim, beliau bersedia untuk bermain gulat demi keizzahan Islam, demi kehormatan umat Islam. Ketika ditawarkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang sebenarnya adalah lawan politik dari ayah beliau Ali bin Abi Thalib, apa kata Muawiyah? Wahai Muhammad bin al-Hanafiyah,
raja dari kerajaan Romawi mengirim 2 orang utusan untuk dipertandingkan di negeri kita kekuatannya. Yang satu orang yang tinggi besar dan dicarikan di tempat kita orang yang sama tinggi dan besarnya. Yang satu seorang ahli gulat yang ditantang siapa di antara kita yang paling hebat. Dan kami tidak melihat ada orang yang lebih kuat daripada Anda. Demi kemuliaan bangsa dan negara, demi kemuliaan Islam, seorang yang zuhud keturunan Sayyidina Ali dan alim di dalam jabatan ulamaannya, beliau hilangkan harga diri untuk meningkatkan harga diri umat Islam. Beliau bergulat di dalam lapangan dan Allah menangkan beliau. Kemuliaan Islam, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'min ad-dhaif. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah tidak hijrah pada tanggal 1 Muharram. Rasulullah hijrah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Bila kemudian kita memperingati dengan karnaval, ingat karnaval itu belum pernah terjadi sebelum tahun 1980-an. Belum ada pawai 1 Muharram sebelum tahun 1990-an. Kalau ditanyakan adakah itu bid'ah, sah kita sebut bid'ah. Tapi kita bukan berbicara bid'ah atau tidak, tapi apa untungnya bagi kita. Para ulama kemudian berijtihad. Bila umat Islam tidak diberikan kesibukan untuk perayaan agamanya, kita akan sibuk dengan perayaan agama umat yang lain. Terlihat kita sibuk dengan peringatan tanggal 1 Januari. Maka kemudian diberikan alternatif, diberikan kesibukan-kesibukan sendiri agar tidak sempat memikirkan agama orang yang lain. Kita diberikan alternatif untuk merayakan 1 Muharram. Tapi ingat, perayaan itu baru sekedar mubah, bukan sunnah, bukan pula wajib. Maka yang patut diperhatikan, jangan dalam rangka merayakan sesuatu yang mubah kita terjebak dalam sesuatu yang haram. Betapa sering dipertontonkan pawai dan karnaval demikian. Ada pengantin kecil laki-laki dan perempuan. Mereka bukan suami istri, mereka bukan saudara dengan mahramnya. Mereka adalah 2 orang anak yang apabila besar bahkan dalam usia kecil layak untuk dinikahkan, bergandengan tangan seolah-olah pengantin yang sebenarnya. Hanya untuk mempertontonkan sesuatu yang mubah, kita terjebak dalam sesuatu yang haram. Itu yang senantiasa saya gugat pada setiap mimbar. Demi untuk terlihat hebat menikah di masjid-masjid tertentu, kita izinkan perempuan yang sedang menstruasi untuk masuk ke dalamnya. Na'udzubillah. Jangan demi mengejar kehormatan kita injak-injak hal-hal yang dilarang oleh Allah. Setiap pemimpin mempunyai wilayah-wilayah yang pantang untuk didatangi. Dan pantang bagi Allah Ta'ala adalah larangan-larangannya. Maka hargailah larangan-larangan Allah. Jangan hanya demi setetes kalimat dari tinta kita tertulis di atas kertas undangan, sudah menikah di masjid fulan, tiba-tiba kita langgar kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahkan pernikahan yang sunnah, pernikahan yang kadang-kadang wajib, pernikahan yang bukan hanya muamalah, bahkan ada unsur ibadah, tidak boleh apabila melanggar aturan Allah. Adakah pawai karnaval 1 Muharram yang bukan ibadah, bukan wajib dan bukan sunnah, hanya sekedar mubah, lantas memberikan peluang bagi kita untuk melewati sholat duhur, sholat asar, untuk mengizinkan pria dan wanita yang bukan mahram untuk berjabat tangan dan kemudian melenggang di jalan-jalan umum. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka kesadaran ini yang harus kita tanamkan. Dalam kapasitas kita tidak mungkin mengubah Indonesia. Dalam kapasitas kita tidak mungkin mengubah Aceh. Dalam kapasitas kita tidak mungkin mengubah wajah Banda Aceh. Tapi dalam kapasitas kita untuk mengubah diri dan keluarga. Maka Rasulullah katakan, ibda' binafsik summa biman ta'ulu. Mulai dari dirimu, lalu lanjutkan kepada orang-orang yang kepentingannya ada di dalam tanganmu. Mudah-mudahan bila setiap orang berusaha untuk berubah, insya Allah dunia ini akan berubah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka pada kesempatan hari Jumat yang berbahagia ini, mudah-mudahan apabila ada di antara sanak kerabat dan keluarga kita yang ingin melaksanakan pernikahannya di masjid, diperhatikan kembali. Silahkan di masjid, jangan hadirkan pengantin perempuan. Ada di antara kita yang anak-anaknya masih sekolah, ikut pawai karnaval 1 Muharram, silahkan diikutkan dan pastikan bahwa mereka tidak melanggar ketentuan Allah, mengabaikan waktu salat dan kemudian melakukan hal-hal yang diharamkan. Apabila ada di antara kita ingin menyemarakkan pawai takbir pada malam hari raya, silahkan laksanakan, tetapi pastikan bahwa pawai takbir itu tidak menjadi tontonan halal bagi pasangan-pasangan haram di pinggir jalan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan menumbuhkan kesadaran di diri kita bahwa dosa kita teramat banyak. Untuk
untuk sempat minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat khatib sampaikan, mudah-mudahan menggugah kesadaran kita dan menghindarkan kita segera untuk taubat kepada Allah. Badiru bit taubah fa innal mauta ya'ti baghtah. Bersegeralah untuk taubat karena kematian datang tiba-tiba. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.